Yo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya. Berikut ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan permusuhan keluarga Raja Ahab bin Omrih. Nah baiklah, kita mulai guys. Ketika kerajaan mereka terpecah belah, ada satu kerajaan yang masih berpegang teguh pada ajaran tauhid, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerajaan tersebut ada raja bernama Raja Ahab bin Omrih. Sewaktu itu Raja Ahab masih berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Sampai setelah dia bertemu dengan ratu bernama Ratu Isabel. Nabi Ilyas pun tersebut berperan sebagai penasehat kerajaannya guys. Nah baiklah, kita mulai ya guys ya. Cerita ini juga dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 131 ya guys ya. Raja Ahab menikahi Ratu Isabel atau Izebel atau Izaibik atau Isabel atau Jezebel adalah istri Raja Ahab bin Omrih, raja ke-8 dari kerajaan Israel Utara. Ratu Isabel adalah wanita asing dari bangsa Kan'an, penyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Ia adalah putri Raja Etbal dari kerajaan Sidom atau Saidah atau Saidah, tepatnya di Lebanon Selatan modern. Ratu Isabel adalah ibu dari Raja Ahaziah bin Ahab, raja ke-9, dan Raja Yoram bin Ahab, raja ke-10, dan Ratu Atelia binti Ahab, istri Raja Yoram bin Yosafah, serta nenek Raja Ahaziah bin Yoram dari kerajaan Yehuda. Atalia binti Ahab adalah putri Ratu Isabel di kerajaan Yehuda. Dia berkuasa pada tahun 842 sampai 835 sebelum Masehi, menggantikan putranya Raja Ahaziah yang berkuasa di kerajaan Yehuda hanya 1 tahun karena tewas dibunuh Raja Yehu, yaitu cucu Nimsi. Ratu Isabel sangat berpengaruh dan menguasai suami dari keluarganya yang menyebabkan keluarganya dan termasuk bangsanya, yaitu bangsa Israel Utara, menjadi penyembah berhala-berhala serta bahkan menyembah dewa-dewa tersebut. Dewa yang disembah mereka adalah dewa Baal dan Dewi Asyera guys. Dan banyaknya penyembah dewa Baal pada bangsa Israel di seluruh kerajaan Israel Utara di pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi pada pemerintahan Raja Ahab yang jahat dan Ratu Isabel yang sangat jahat. Setelah menikahi Ratu Isabel, Raja Ahab kembali menyembah berhala guys. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas untuk berdakwah ke rakyat Israel di Israel Utara dari desa Tisbe di Gilad. Pada masa Raja Ahab dan Ratu Isabel berkuasa, Nabi Ilyas alaihissalam 2 kali akan dibunuh. Peristiwa percobaan pembunuhan pertama disebabkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam didustakan dan ditentang oleh Ratu Isabel dan rakyat mereka. Maka dari itu Allah memberikan mereka azab kepada bangsa Israel di Israel Utara karena mereka mendustakan peringatan-peringatan dari Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya, mengingkari ayat-ayatnya dan melampaui batas dalam berbuat dosa guys. Nabi Ilyas alaihissalam segera menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala
dan segera bergegas pergi dengan berjalan kaki selama berhari-hari ke Samaria mendatangi Raja Ahab bin Omri di istananya untuk memberitahukan peringatannya dari Allah kepadanya bahwa Allah akan segera memberikan azab kepada bangsanya apabila mereka tidak beriman dan tidak mau bertobat atas dosa-dosa mereka yang melampaui batas. Yaitu Allah tidak akan menurunkan hujan dan embun selama bertahun-tahun kecuali jika Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan azabnya dan tidak akan menurunkan hujan dan embun ke negeri mereka, guys. Setelah memberi peringatan kepada Raja Ahab yang jahat itu, Nabi Ilyas alaihissalam segera pergi dengan cepat dari hadapan Raja Ahab bin Omri yang masih berdiri tertegun mendengar berita penghukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan perintah kepada Nabi Ilyas untuk segera meninggalkan tempat itu dan berjalan ke timur untuk bersembunyi di tepi sungai. Nama sungainya Sungai Kerit, yaitu anak sungai Yebes di sebelah timur Sungai Yordan. Di tempat persembunyiannya itu, Nabi Ilyas alaihissalam selama 3 tahun bersembunyi dan bertahan hidup hanya memakan daun-daunan dan buah-buah liar yang tumbuh di bantaran dan di sekitar Sungai Kerit. Mendengar peringatan itu, Ratu Izebel menjadi geram. Kemudian Raja Ahab bin Omri mengadakan pencarian dengan ketat dan mereka berencana membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ilyas tidak dapat ditemukan. Berita tentang peringatan Nabi Ilyas alaihissalam tentang peringatan dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Ilyas alaihissalam tersebut menyebar ke seluruh pelosok negeri. Tetapi peringatan tersebut hanya diterima oleh sebagian besar bangsa Israel dengan cemoohan dan hinaan. Mereka tidak menghiraukannya. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ternyata akhirnya ancaman Nabi Ilyas alaihissalam terbukti benar. Beberapa bulan kemudian biasanya turun hujan di musim dingin ternyata tidak turun, dan embun yang biasanya turun di musim panas tidak turun juga. Sehingga tumbuh-tumbuhan pun layu. Sementara waktu berjalan terus, tanah-tanah pertanian mulai retak-retak karena kekeringan. Sungai-sungai yang biasanya tidak pernah surut airnya mulai surut dan anak-anak sungai mengering. Setahun pun berlalu. Namun hujan dan embun pun tidak turun juga. Padahal Ratu Izebel sering dan selalu memberikan persembahan kepada dewa-dewanya. Dan hujan pun tidak turun. Awan yang muncul di langit pada siang hari pun untuk menghalangi sinar matahari yang membakar itu tidak muncul. Tidak ada hujan dan embun yang turun membasahi tanah. Tanaman mati kekeringan, ladang-ladang pun yang sebelumnya subur telah berubah bagaikan padang pasir yang hangus terbakar. Hutan-hutan mulai gundul dan pohon-pohon di hutan mulai kurus dan kering. Sungai-sungai menjadi kering, udara kering yang mencekik, dan hewan-hewan berkeliaran ke lapangan dan kelaparan. Kota yang tadinya makmur berubah menjadi kota yang berkabung. Bencana akan kelaparan pun semakin dekat. Tetapi bangsa Israel tetap menyombongkan diri dan tidak mau beriman dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menyalahkan Nabi Ilyas alaihissalam sebagai biang keladi segala penderitaan mereka. Mereka yakin karena Nabi Ilyas alaihissalam telah menentang ritual-ritual penyembahan berhala mereka, maka dewa-dewanya marah. Sehingga terjadi bencana kekeringan di negeri mereka. Ini menurut mereka ya guys, pandangan mereka. Bahwa Nabi Ilyas alaihissalam ini sebagai
ancaman buat agama mereka, guys. Ratu Isabel akhirnya mendesak Raja Ahab untuk mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Ilyas alaihissalam dan mencari di mana Nabi Ilyas bersembunyi, guys. Walaupun sudah mencari sampai di luar kerajaan pun mereka tidak menemukannya dan pencarian mereka hanya sia-sia saja ya. Dan karena tidak berhasil ditemukan, Ratu Isabel merasa kesal dan memburu nabi-nabi Allah lainnya dan membunuh mereka dengan cara membabi buta, guys. Dalam 1 tahun, Ratu Isabel berhasil membunuh lebih dari 10.000 nabi Allah yang merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ratu Isabel juga akan membunuh putra-putra Nabi Allah, maka perwiranya dari Raja Ahab bin Omri menyembunyikan 7.000 orang putra-putra para nabi sehingga mereka selamat dari pembunuhan Ratu Isabel yang bengis itu. Setelah sekitar 3 tahun, air sungai Kerit itu mengering karena tidak lama dan tidak turun-turun hujan juga. Maka Allah menyuruh Nabi Ilyas alaihissalam pergi ke Sarfat atau Sarefat atau Sarafan, dan tepatnya di kota Sodon, negeri asalnya Ratu Isabel dan kerajaan milik orang tuanya di Lebanon Selatan modern, untuk menumpang dan bersembunyi di rumah seorang janda yang miskin yang beriman. Disinilah nantinya Nabi Ilyas alaihissalam dipertemukan dengan Ilyasa kecil, atau nantinya menjadi murid Nabi Ilyas alaihissalam dan menjadi nabi juga nantinya. Pembunuhan kedua pun direncanakan Ratu Isabel, namun tetap gagal karena Allah akan tetap melindungi Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Raja Ahab bin Omri memerintahkan satu pasukan lagi untuk mencari Nabi Ilyas dan meminta maaf kepada Nabi Ilyas alaihissalam dan meminta tolong untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan, guys. Setelah pencariannya, akhirnya mereka menemukan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan kepada kaumnya. Akhirnya doanya dikabulkan dan hujan pun turun, dan keadaan kota dan pedesaan kembali seperti sedia kala dan makmur kembali. Tetapi guys, lama-kelamaan mereka kembali lagi guys menyembah berhala dan mulai lagi memusuhi Nabi Ilyas. Dan akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk meminta mewafatkannya dan menjauhkannya dari kaum ini, dan Allah pun akhirnya mengabulkan doanya. Dan Allah akan menjanjikan mengirimkan hewan yang sudah ditentukan harinya untuk menjemputnya ke langit. Dan Nabi Ilyas pun akhirnya wafat, dan benar saja hewan tersebut langsung membawanya ke langit. Ada yang mengatakan hewan tersebut adalah burak, tetapi ini nggak ada dalilnya ya guys ya. Dan jika ada yang menanyakan beliau sudah meninggal apa belum, kalau menurut banyak ulama yang disebutkan bahwa beliau kan sebelumnya berdoa meminta wafat kan guys. Berarti ya taulah sendiri kan jawabannya. Semua hadis yang menyatakan Nabi Ilyas masih hidup itu tingkatannya masih rendah guys. Ini gue bukannya sotoy atau gimana, karena udah baca-baca juga guys. Tapi ya belum ada yang menyatakan benar-benar gitu loh ada. Di Al-Quran pun kan gak ada gitu loh. Nah oke lah guys ya, akhirnya selesai sudah guys video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe-nya guys. See you next time, next video guys. Bye bye.